kira-kira Pak dengar berita yang cukup menghebohkan global sama khususnya di Indonesia juga nih Pak. Gimana menurut Bapak nih? Benar nggak nih Pak? Kira-kira sangat cukup menyesalkan. Memang secara fisik tidak, tapi secara pikiran karena informasi yang berseliweran keluar dan menyebabkan kita lelah dalam hal berpikir. Iya, berarti mentalnya juga cukup ya Pak ya. Oke baik, nah sebelumnya perkenalkan, ini kita hari ini mau ngapain sih kira-kira? Nah sebelum saya melanjutkan atau memberikan informasi bersama narasumber saya yang sangat kece dan ganteng ini, ganteng kayaknya sehat banget nih. Ya oke, perkenalkan dulu karena ada pepatah kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Bayu. Di sini saya perwakilan dari kantor Badan POM di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya tidak ada sendiri di sini, saya dibantu oleh Bapak. Selamat pagi, Bapak Kodol Saringan HSI APT. Beliau juga apoteker dan sekaligus kepala kantor Badan POM di Kabupaten Kota Waringin Barat. Benar ya Bapak ya? Benar sekali. Oke. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Pasti pada penasaran kan? Followers yang di Instagram, terus yang di Facebook juga. Hari ini pada mau ngapain sih? Kayaknya sudah tadi malam sudah pada nge-share ya. Hari ini kita akan membahas tentang kloroquine dan hubungannya dengan virus corona atau COVID-19 yang dimana ini Pak, saya juga mendengar di kalangan masyarakat itu kemarin setelah penelitian itu dari luar negeri katanya bilang kalau kloroquine itu bisa untuk membunuh atau mengobati orang yang terkena virus corona atau COVID-19 ini Bapak. Nah saya juga kaget gitu kan, benar-benar kaget Bapak, kok kloroquine obatnya itu padahal untuk malaria setahu saya sih Pak Kodol. Jadi sangat heboh sekali ketika itu. Nah saya juga kebetulan yang berpraktek di apotek khususnya gitu kan, kaget kok masyarakat berbondong-bondong mencari itu obat kloroquine, padahal obat kloroquine itu setahu saya Pak untuk malaria gitu. Nah tiba-tiba banyak yang masyarakat awam khususnya itu langsung ke apotek, ke toko obat, ke klinik kemarin itu mencari obat kloroquine. Otomatis saya kaget Pak Kodol ini. Ini menurut Bapak bagaimana Pak tentang obat kloroquine dan virus corona ini? Amankah? Kemudian bolehkah dijual online? Dan kebetulan Pak Kodol jujur aja nih, saya kemarin baru ngecek di salah satu aplikasi belanja online ternama di Indonesia Pak Kodol, itu ada yang jual kloroquine itu kalau nggak salah ada yang sampai menjual 350.000 sampai 450.000 per box Bapak. Dan itu juga saya tahu itu kayaknya belum obat sih Pak. Kan nggak boleh beredar di masyarakat dan harus dengan resep dokter. Itu seperti apa menurut pandangan Bapak Kodol? Oke, kita saksikan dulu ya. Ini langsung aja kita akan dibantu oleh Bapak Kepala Kantor Badan POM di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini akan menjadi narasumber hari ini dan akan menjawab semuanya tentang obat kloroquine dan virus corona itu gimana sih, aman apa enggak nantinya, kemudian boleh apa enggak dipakai secara sembarangan gitu. Oke Bapak Kodol, waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih. Ya. Sebelumnya selamat pagi untuk kita semua, baik teman-teman yang ada lagi di luar sana yang otomatis lagi mendengarkan kita di sini. Memang sekarang ini sangat mulai tidak bertanggung jawab informasi-informasi yang kita terima terkait dengan pengobatan ataupun pencegahan virus corona yang sekarang memang lagi menyita pikiran, menyita waktu, semuanya sitanya bagi kita semuanya. Dan terkait dengan informasi yang sudah banyak berita yang kita dengar bahwa ada informasi penggunaan kloroquine yang selama ini kita tahu sebagai obat anti malaria bisa digunakan untuk pencegahan ataupun pengobatan penyakit yang diberikan oleh virus COVID-19 ini ataupun kita kenal dengan virus corona.
Uh, Kami dari kantor Badan POM di Kota Waringin Barat menyampaikan kepada kita semuanya dan juga mungkin pada kesempatan ini memberikan himbauan dan juga memberikan suatu masukan yang positif bagi kita semua terkait nanti bagaimana sebenarnya isu tentang kloroquine ini. Sampai sekarang ini sebenarnya secara klinis belum ada yang menyatakan bahwa kloroquine itu bisa digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit akibat virus corona atau COVID-19. Dan memang sudah dilakukan penelitian-penelitian oleh berbagai peneliti, namun secara umum atau secara klinis belum. Sehingga perlu kami sampaikan, menggunakan kloroquine sebagai pengobatan virus yang diakibatkan oleh virus corona ini, yang sekarang masyarakat berbondong-bondong membeli secara online untuk pencegahan, kami bisa sampaikan bahwa kloroquine tidak bisa ataupun tidak dapat digunakan untuk mencegah adanya penyebaran ataupun apabila kita menderita penyakit akibat virus corona. Jadi belum bisa kita berikan rekomendasi sebagai pencegahan. Dan perlu kami sampaikan sebelum kita panjang lebar, bahwa saya ingin menekankan kembali supaya masyarakat tahu atau teman-teman tahu apa sih itu obat sebelum kita masuk ke kloroquine. Sebelum kita bahas lebih lanjut, obat sebenarnya kalau kita lihat definisi itu adalah racun. Nah, namun apabila digunakan dengan dosis, waktu, jenis penyakit yang tepat, maka itu bisa sebagai obat untuk mencegah ataupun mengobati penyakit. Dan obat itu ada dikategorikan berdasarkan undang-undang, ada beberapa jenis, yaitu ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras. Jadi untuk obat bebas, salah satu contohnya adalah paracetamol. Apabila kita Bapak Ibu beli di toko obat atau di apotek, itu logonya warna hijau. Kemudian ada obat logo warna biru, itu adalah obat bebas terbatas. Itu juga bisa kita dapatkan di toko obat ataupun sarana resmi distribusi obat dan juga pelayanan obat. Dan obat keras dengan logo, tulisannya ada logo merah dengan tulisan K, itu adalah keras. Jadi itu harus diperoleh dengan adanya resep dokter. Nah, kalau kita kembali ke kloroquine, kalau kita lihat itu adalah golongan obat keras. Jadi ini harus kita peroleh dengan resep dokter. Dan cara mendapatkannya dengan adanya resep dokter bisa kita peroleh di apotek dan juga di sarana pelayanan kesehatan, apakah rumah sakit atau puskesmas. Nah, sehingga saya bisa tekankan, bisa sampaikan pada kesempatan ini, janganlah kita sebagai masyarakat termakan berita seperti ini, dan jangan membeli secara online karena ini obat keras. Jadi penggunaannya juga ini harus benar-benar diperhatikan dan harus berkonsultasi dengan dokter. Untuk yang menderita sakit malaria pun, apabila dokter memberikan resep, penggunaannya benar-benar dipantau. Dosisnya, cara pakainya, rem waktu penggunaannya, nah itu semua dipantau. Apalagi dengan kondisi sekarang, kita perhatikan beritanya kesana kemari, kemudian kita berbondong-bondong membeli kloroquine, padahal kita bukan sakit malaria. Nah, seperti itu. Jadi kami himbau dari kita, dari kantor Badan POM di Kabupaten Kota Waringin Barat, terkhusus untuk generasi milenial seperti ini dan juga untuk masyarakat,
bisa menyampaikan ke teman-teman, bisa menyampaikan ke saudara kita semuanya, supaya tidak termakan isu atau informasi kita membeli obat-obat kloroquine secara online. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, karena itu nanti malah menyebabkan penyakit baru ataupun yang ditakutkan efek samping. Karena efek samping daripada penggunaan obat ini juga sangat merugikan bagi kita. Seperti itu. Baik, nah itu penjelasan dari beliau tentang kloroquine. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kloroquine itu tidak boleh digunakan ya Pak Kodon ya, karena memang beberapa penelitian dan beberapa pakar di luar negeri sana memang sedang meneliti, hanya ini belum ada uji kliniknya. Jadi pesan Pak Kodon tadi, jangan sembarangan menggunakan obat kloroquine. Terkhususnya masyarakat awam pula itu kalau bisa jangan langsung tiba-tiba berbondong-bondong untuk beli kloroquine. Kemudian tidak perlu untuk membeli secara online karena kloroquine itu termasuk obat golongan keras. Pak Kodon, ini saya mau tanya nih Pak, kira-kira Pak, efek samping kalau misalnya kloroquine dipakai sembarangan itu salah satu efeknya apa sih Pak yang membahayakan tubuh kira-kira Pak Kodon? Ya mungkin yang paling cepat, ya efek samping yang paling cepat dirasakan pusing, betul, paling cepat ya Pak. Oke. Dan juga ya bisa hipersensitivitas. Oke. Dan yang paling kita takutkan, mengapa kita harapkan penggunaan ini benar-benar terkontrol adalah bisa menyebabkan resisten oleh plasma kimia yang diberikan. Jadi penggunaan obat ini apabila nanti terlalu sering dan dia tidak sesuai dengan aturan, bagi yang sakit malaria juga nanti tidak sembuh lagi. Nah, seperti itu dia. Oke. Jadi intinya Pak Kodon di sini kloroquine itu tidak tepat ya untuk pengobatan COVID-19 atau corona ini ya Pak ya. Belum ada secara klinis. Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi ataupun instruksi ataupun masukan dari manapun yang menyampaikan bahwa itu sudah bisa digunakan sebagai obat. Dan kedepannya kalau itu nanti dibuat sebagai obat, otomatis pasti harus kita registrasi dulu di Badan POM dong, supaya obat ini memang sudah berhasil dan aman. Oke. Terus Bapak ini menanggapi, ini kan tadi ini pertanyaan dari saya juga sih kebetulan Pak. Itu saya kaget banget melihat di salah satu situs belanja online. Gimana sih tanggapannya Pak, kok bisa sih kloroquine dijual segitu mahalnya? Kalau kita dari Badan POM seperti apa Pak menanggapi hal seperti itu Pak? Kalau kira-kira kita dari Badan POM dalam hal ini kantor Badan POM di Bagian Barat memang sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga merupakan tugas keseharian kita memang mengawasi peredaran obat dan makanan, khususnya obat yang di masa ini yang memang sebenarnya itu adalah obat keras, supaya jangan dijual di online. Dan memang laporan setelah kita sampaikan ke pusat, dan juga pusat dalam hal ini Badan POM juga sudah beberapa kali menyampaikan juga ke provider yang online, supaya benar-benar yang dijual di media online itu adalah benar-benar yang aman, berkhasiat, dan tentunya tidak melanggar peraturan undang-undang. Oke. Nah kemudian Pak Kodon terkait dengan izin edarnya, ini kan setahu saya juga obat kloroquine ini sudah lama nggak muncul, terus tiba-tiba booming muncul lagi karena memang kebetulan di Indonesia adanya virus corona ini Pak. Nah untuk terkait izin edarnya masih boleh diedarkan begitu Pak? Untuk obat kloroquine sendiri? Untuk obat kloroquine tablet, dalam hal ini kloroquine fosfat ya, kloroquine fosfat. Sampai sekarang memang masih ada izin edarnya, dan memang resmi, dan juga kita memberikan NDA kepada industri yang memproduksi kloroquine tersebut. Jadi yang beredar ini yang memang menggunakan ataupun yang sudah didaftarkan masih resmi beredar. Oke, berarti masih resmi ya Pak dan masih beredar, dan kita pun harus berhati-hati menggunakannya ya Pak, karena memang obatnya harus dengan resep dokter karena dia termasuk obat keras ya Pak ya. Oke, baik. Ini di Instagram, followers kantor Badan POM
yang pengen bertanya tentang apa kloroquine itu seperti apa, terus yang memang kalian punya mungkin 1-2 pertanyaan boleh. Ini nanti akan dibantu oleh narasumbernya langsung, Bapak Kader Tarigan yang akan membantu menjawab. Oke? Ada pertanyaan mungkin? Sudah. Belum ada. Nggak apa-apa. Jadi intinya kloroquine itu ya Pak, nggak boleh ya Pak ya digunakan untuk virus corona ya Pak ya. Ya. Sampai sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, uji klinis belum. Oke. Jadi apakah memang sudah dilaksanakan penggunaannya dalam masa sekarang untuk uji klinis karena adanya bisa mengobati, nah itu mungkin sudah, tapi secara uji klinis belum ada. Namun yang pasti bisa saya sampaikan kepada masyarakat luas, kloroquine tidak bisa digunakan untuk mencegah virus ini. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dibantu? Pertanyaannya apa ini? Apa efek samping kloroquine jika tanpa resep dokter? Efek sampingnya tadi Pak, kayaknya tadi Bapak sudah menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa dibantu lagi dijelaskan secara ulang Pak. Efek sampingnya kloroquine kalau misalnya digunakan sembarangan atau tidak tanpa resep dokter, apa boleh lah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita kembali dulu ke definisi saja supaya jangan langsung kita poin. Yang pasti obat adalah racun. Itu dulu yang harus kita pahami. Itu racun. Namun apabila digunakan tepat dosis, tepat pasien, kemudian tepat penyakit, nah, itu bisa dikatakan obat. Nah, artinya yang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Oke, kita kembali ke kloroquine. Efek sampingnya bagaimana? Sekarang kita tidak menderita sakit malaria dan juga tidak diberikan resep oleh dokter, tapi kita menggunakan kloroquine tersebut. Berarti sudah pasti otomatis obat yang kita makan itu bersifat racun begitu. Itu pertama. Kalau kita berbicara tentang efek samping penggunaan yang tidak ada resep dokter, berarti itu bisa kita kategorikan malah tidak bisa lagi kita kontrol efek sampingnya. Hanya dengan menggunakan obat kloroquine secara aturan dokter saja, efek sampingnya masih muncul. Ada rasa mual, ada rasa sakit kepala yang sangat hebat. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang langsung muncul. Nah, kemudian yang paling kita takutkan seperti saya sampaikan tadi, menggunakan anti malaria ini dengan tidak sesuai dengan anjuran dokter atau yang diresepkan dokter, bisa nanti mengakibatkan plasmodium malaria yang selama ini sudah diberikan obat malaria dan kloroquine fosfat, nanti dia resisten. Nah, jadi malah menggunakan obat ini nanti malah tidak lagi menyembuhkan malaria bagi orang-orang tertentu yang sudah menggunakan kloroquine secara sembarangan tanpa resep dokter. Seperti itu. Berarti dalam kata arti kalau misalnya kita efek samping yang memang sangat memang agak mengerikan bagi tubuh, ini kloroquine kalau dipakai secara sembarangan Pak, tadi nggak akan mempan lagi obat tersebut ya, artinya resisten atau kebal. Nah, salah satu itu yang paling yang paling sering muncul nantinya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya dari followers yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng hari ini. Aduh, semoga sehat selalu ya. Gimana Mas Ardi? Jika sudah terlanjur minum obatnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, Pak Dok, ini ada nih. Jika minum obatnya sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan, Pak? Itu sebagai masyarakat yang awam gitu. Apa yang bisa dilakukan di rumah gitu? Apakah harus membawa obatnya atau menghancurkan obatnya atau bagaimana, Pak? Jadi kalau kita berbicara dengan kata-kata terlanjur berarti nggak sengaja. Tapi salah satu ini yang kalau kita yang bertanya jangan-jangan sudah minum ya. Nah, ayo, udah minum jangan-jangan itu. Jadi kalau sudah terlanjur, ya apapun kalau sudah terlanjur ya dihentikan, jangan dilanjutkan. Nah, jadi kalau sudah terlanjur dihentikan penggunaannya, jangan dilanjutkan. Dan untuk obat yang masih ada, ya mau tidak mau suka tidak suka, tapi jangan dibuang, karena nanti membuang obat sembarangan
juga tidak boleh. Iya, Nah, jadi nanti dari Badan POM dan juga kemarin sudah pernah kita adakan gerakan bersama dengan apotek-apotek untuk pemusnahan obat secara bersama. Nanti bisa dikembalikan, diantar ke apotek tertentu ataupun yang ada di wilayahnya supaya nanti bisa sama-sama dimusnahkan. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi kalau sudah terlanjur dihentikan. Oke, itu kata Pak Kolder ya. Jadi kalau misalnya followers yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik yang di rumah ini yang lagi nonton live, kalau misalnya sudah punya obat kloroquine di rumah, terus sudah minum, terlanjur minum gitu kan, langsung nanti dihentikan saja karena informasinya sudah tahu gitu ya. Karena kloroquine tidak efektif untuk membunuh atau mengatasi virus corona. Nah, apabila juga kalau misalnya obat kloroquine itu tidak digunakan secara tepat, itu akan mengakibatkan efek samping yang memang nanti sangat merugikan untuk tubuh kalian. Ada lagi mungkin dari followers yang ganteng-ganteng yang cantik ketika hari ini. Hai, semoga sehat selalu semuanya. Pak Kodon sehat ya Pak hari ini ya Pak ya? Luar biasa. Ya, saya jujur aja Pak Kodon. Ini beberapa hari terakhir ini karena memang saya cemas banget, saya kayak ngalami psikosomatik Pak. Jadi batuk pilek tapi sebentar habis itu bersin. Ini radang ya ampun, makanya agak jaga jarak. Social distancing Pak ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin dari teman-teman pemirsa? Tidak ada lagi? Atau gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi nih Pak Kodon kira-kira terkait dengan kloroquine? Memang ini agak mungkin ya kita dapatkan informasi bahwa kloroquine ini kan sumbernya ada banyak di negara kita ya. Iya. Jadi apalagi di negara kita cukup subur tumbuhan kina. Jadi dan selama ini juga apakah itu berbeda nggak atau sama tidak kloroquine dengan kina? Iya, seperti itu. Jadi kalau kloroquine kan ada kloroquine fosfat dan ada itu merupakan sintesis daripada kloroquine yang ada di kina tersebut. Nah, seperti kalau kita lihat secara kimiawi memang struktur kimianya sama. Jadi sehingga itulah bahan dasar di negara kita, bahan dasar untuk kloroquine itu ada. Nah, dan memang ada dua seri pertanyaan, berarti boleh dong Pak kalau misalkan kami konsumsi kina ya. Jadi kalau bukan malaria jangan. Tapi Pak kalau misalkan tumbuhannya itu langsung kami minum, apakah itu sudah langsung bisa menjadi obat malaria? Oh, tidak, ada ekstrak dulu. Jadi proses ya Pak ya. Apakah dilarang nggak Pak kalau misalkan kami mengkonsumsi, kalau misalkan kami buat daun kina itu jadi teh? Oh tidak, silakan. Tidak juga ya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini, yang perlu sangat kita tekankan seperti saya sampaikan tadi, jangan sempat kita termakan berita-berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, terutama dengan memang kita juga ya sangat artinya sangat miris melihat situasi sudah ada pendistribusian ataupun penjualan obat online yang nyatanya obat keras yang harus kita pantau seperti itu. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada. Wih, asik nih hari ini Pak. Asik banyak pertanyaan nih gitu Pak Kodon hari ini. Kalau untuk mencegah COVID-19 ini dengan multivitamin atau imbus bisa nggak? Nah, Bapak nih ada pertanyaan juga, katanya kalau untuk mencegah COVID-19 atau corona ini apabila kita mengkonsumsi multivitamin seperti saya Mbak merek yang maaf ini seperti imbus itu gimana Pak? Itu melenceng dari kloroquine aja, tapi nggak apa-apa. Oke, kita selalu kita mumpung ada bicara sama pakarnya di sini ya, dia apoteker juga untuk pokoknya mencegah kita terpapar karena virus COVID-19 ini ataupun virus corona ini, apakah bisa dengan multivitamin? Salah satu. Nah, karena yang pasti kita harus menjaga kondisi, menjaga pola hidup sehat. Artinya sudah banyak sekali kita dapat informasi, infografis, Instagram tersebut supaya kita pola hidup sehat, makan teratur, pola hidup sehat, kemudian istirahat teratur, cuci tangan, dan kemudian ditambah lagi dengan multivitamin. Namun harus juga kita perhatikan penggunaan vitamin. Jangan juga sembarangan.
Artinya jangan berlebihan. Iya. Nah, kalau berlebihan itu nanti muncul penyakit baru lagi. Oke. Contohnya, kalau kita berbicara tentang vitamin, itu kalau kita lihat definisi secara sederhana saya sampaikan, vitamin itu vital dan amin. Vital berarti apa itu vital? Vital dikatakan vital, dia kita butuhkan, tapi jumlahnya sedikit. Itu vital. Amin berarti dia adalah senyawa yang gugus amin, aminah. Nah, jadi vitamin ini berarti yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, tapi dia sangat kita butuhkan. Jumlah kecil. Iya. Kalau sudah kita konsumsi berlebihan, berarti bukan vitamin lagi namanya. Nah, sehingga ada anjuran menggunakan vitamin itu sekali sehari atau 2 kali sehari, tergantung situasi. Iya, benar. Kalau memang untuk menjaga stamina supaya fit, sekali sehari. Oke. Namun apabila memang kondisi kita memang lagi kurang fit, artinya kita sakit, berarti itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, seperti itu. Jangan hanya sempat menggunakan vitamin seperti mengkonsumsi obat yang tadi 3 kali sehari. Itu berlebihan, bukan vitamin. Iya, Seperti itu. Oke. Berarti boleh konsumsi vitamin boleh saja, tapi nggak berlebihan gitu ya Pak yang konsumsi. Oke. Mungkin ada lagi, nah itu ya, semoga bisa terjawab ya yang tadi menanyakan dan nonton langsung. Ya halo. Kayaknya hari ini alhamdulillah mulai agak sepi di jalan dan mungkin masyarakat sudah sadar kalau misalnya untuk corona harus kita putus rantainya dengan cara pola hidup bersih dan sehat juga dan menjaga jarak juga. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman Facebook, dari Instagram, gitu. Sudah ada lagi? Oke. Sudah? Yes, oke. Oke, Pak Kodon, mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Pak terkait dengan kloroquine dan corona ini Pak, sebelum saya mengakhiri live kita ini yang benar-benar dilanda virus corona secara global ya. Indonesia pula, wow, termasuk Indonesia. Saya pikir Pak cuma di Wuhan aja Pak, virus corona ternyata sudah sampai di Indonesia. Saya kaget Pak, benar-benar di depan mata saya virusnya. Gimana Pak, ini Pak ada lagi yang perlu ditambahkan? Ya, himbauan dari kita, dari kantor Badan POM di Kota Waringin Barat, ya, menyampaikan kembali bahwa informasi yang kita terima untuk penggunaan kloroquine itu tidak benar adanya dan belum bisa kita bertanggung jawab secara klinis, dan juga untuk indikasi untuk pengobatan virus COVID-19 juga belum bisa kita dengan informasi apa-apa, sehingga itu masih informasi-informasi yang perlu kita cari lagi, kita gali lagi. Jadi jangan langsung termakan berita tersebut. Namun yang perlu kami sampaikan sekali lagi adalah obat keras ini jangan sekali-sekali dibeli, terlepas apakah itu kloroquine atau obat yang lain. Nah, yang nyatanya ada obat golongan keras, obat K itu tidak boleh dibeli secara online, harus dibeli di apotek ataupun di sarana pelayanan kesehatan dengan catatan dengan resep dokter ataupun adanya masukan, anjuran ataupun penanganan dari ahlinya. Dalam ini apoteker, farmasis yang ada di apotek, seperti itu. Dan apabila teman-teman sekalian membutuhkan informasi tentang obat-obat kloroquine ataupun hal-hal lain, bisa berinteraksi dengan kita di media Instagram, di media WA, Facebook, semuanya seperti itu. Jadi kita aktif untuk bisa membantu masyarakat paling tidak meringankan beban pikiran. Iya, seperti itu Pak. Nah, kesimpulannya pertemuan hari ini apa sih hubungannya kloroquine dan corona atau COVID-19 ini? Yang pertama, kloroquine itu tidak boleh digunakan untuk mengatasi corona atau virus COVID-19 ini. Kemudian masyarakat yang ingin membeli online agar tidak membeli online obat-obatan termasuk kloroquine atau obat-obatan yang berlogokan kamera atau yang termasuk dalam kategori obat keras ya Bapak ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengkonsumsi multivitamin untuk mengatasi virus corona atau COVID-19 ini boleh saja mengkonsumsi multivitamin, khususnya hanya saja
penggunaannya dibatasi. Kalau misalnya dirasa tubuhnya fit atau tubuhnya stamina-nya sedang oke, nggak perlu multivitamin. Itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan hari ini sama Pak Kodor. Baik, terima kasih Pak Kodor SSI APT waktunya. Semoga hari ini pertemuan live hari ini berguna bagi masyarakat khususnya di Kota Waringin Barat dan seluruh jagat Indonesia. Ya, semoga berguna dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dan pesan saya adalah kita pasti bisa dan